Kita meneruskan kitab Maraqil Ubudiyah dan kita membahas sholat dari sisi hakikat. Yang lalu kita sudah bicara tentang sholat dari segi syariatnya. Untuk itu kita meneruskan, kemarin sudah takbiratul ihram setelah bersuci dan seterusnya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma du'aul iftithah fa awwalu kama kalimatik qauluka. Satu di antaranya adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Doa iftitah, kalimat awal itu ucapannya seperti yang kita lihat kabirau dan seterusnya itu kan. Apa maksud ini? Walaisal muradu bil wajhi wajhudz dzahir. Bukanlah yang dimaksud wajah ini wajah lahir. Nah, ya kan, ini wajah tu wajhia. Wajah saya berhadapan dengan Allah. Pengertiannya bukan seperti itu. Fa innaka innama wajhatu ila jihadil qiblah, karena sesungguhnya hanyalah menghadapkan wajahmu itu ke arah kiblat. Di mana situ? Dalam arti ruhaniyahnya Allah. Itu sebutnya biasa disebut dengan Baitullah. Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar kemudian iftitah, ini wajah itu berarti kita menghadapkan pada Allah. Menghadap pada Sang Maharaja, Sang Maha Agung, tidak ada yang bisa la kaifin wala mislin. Ya. Jadi tidak Allahu Akbar tapi pikirannya kemana-mana. Wallah, sedangkan Allah yataqaddasu, itu maha suci, an antahidatul jihadi, dari terbatasi oleh dirinya dari berbagai arah. Jadi arah dari Asia Tenggara maka ke barat, ke kiring berapa derajat itu kan. Nanti dari Eropa juga seperti itu, arah ke bawah. Arahnya satu, yaitu Allah di Baitullah itu. Ya, kalau di Suriname itu daerah Amerika Latin, di sana kan orang banyak, orang Jawa. Jadi pokoknya sholatnya ke barat, padahal kiblatnya tidak arah ke sana. Ya, tapi beliau karena ajaran orang tuanya dulu pokoknya lek sholat madem nek ngulon ke barat ya ke barat. Ya itulah di mana itu. Bapak Ibu sekalian, wa innama wajhul qalbi, sesungguhnya wajahmu itu wajah hatimu, ya, walladzi tawajjuhu bihi, yang apa? Yang wajah kolbunmu itu menghadap kepada bihi, ya. Bihi itu berarti kepada Allah. Ila fatiris samawat, zat yang pencipta langit dan bumi. Jadi itu adalah wajhul kolbi, wajah kita, kolbun kita itu yang menghadap pada Allah. Tentu tadzarru'nya adalah wajah zahir. Jadi tidak sholatnya jelalatan, ndanga gitu ya, tapi langsung kepada tempat sujud, dan itu disitulah wajhul kolbi kita tumuskan di dalam sholat. Maka dengan demikian fangzur ilaihi, maka engkau harus perhatikan kepada hatimu itu sudah tertuju belum. Umutuwajjihun ila man hamma, apakah dia menghadapkan dirimu kepada orang yang pentingnya di rumah, fil bait wasauq. Jadi penting mana?
Sholat atau pasar atau rumah? Atau makanan? Nah ini masih banyak sholatnya itu yang ingat rumah, pasar, dagang, makanan, ya. Mutbi'un li syahwat, lagi mengikuti syahwat-syahwatmu. Hilangkan kalau sudah sholat syahwat keduniaan hilangkan. Au mukbilan ila fatir samad, ataukah kamu menghadap kepada pencipta bumi, langit dan bumi. Kita arane itu apa ya? Jenenge, ya, namanya sholat, tapi sesungguhnya enggak sholat, gitu loh. Ini namanya wajhullahnya itu tidak tertuju pada wajhullah. Wajhul qalbi tidak tertuju pada wajhullah. Itu arti jadi inni wajhtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ard. Jadi artinya seperti itu. Wa idza qultu hanifan musliman, nah itu kan ada di situ kan, jikalau engkau sedang pas membaca hanifan musliman, lurus sebagai orang muslim, fayam bagi ayyak tarabibalika, maka sepatutnya melintasmu pikiranmu bahwa sebagai annal muslim, sebagai orang muslim, walladzi salimul muslimun min lisani wa yadihi, engkau harus bisa menyelamatkan sesama muslim dari tangan kita. Jadi kalau orang masih sholat tangannya suka menyakiti orang lain, itu sudah sholatnya tanha wal mungkarna itu enggak ada. Anil fakhsai wal munkar itu enggak ada. Karena dia masih mulutnya lancip, tangannya ringan untuk nyakiti orang lain, kakinya mudah melangkah hal-hal yang tidak benar, maka dengan demikian dia tidak menunjukkan hanifam muslimah. Itu makna sholat, hakikat sholat di situ. Fa illam takun kadzalika kunta kadziban, jika engkau tidak bisa menyelamatkan sesama muslim, masih suka menghibah, masih suka menyakiti, memfitnah, maka kuntu kadziban, engkau pendusta. Katanya hanifam muslimah, kok perilakunya masih seperti itu, menyakiti orang lain, menfitnah untuk kepentingan dunia. Oh, Anda belum sholat. Ya. Wa idz qulta wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ketika bahas itu, fa akhtira bi balika syirkul khafi, maka lintaskan diri di dalam pikiranmu itu adalah syirik yang samar. Syirik yang samar itu apa? Termasuk mencintai dunia keterlaluan, itu syirik samar. Mencintai atasannya, ditakuti sedemikian rupa, lebih takut atasannya, lebih takut kehilangan dunia daripada Allah, itu syirik khafi. Itu harus dihindari. Wa kun khadran, dan jadikanlah kewaspadaanmu itu min hadzal syirki, dari syirik itu. Ya, syirik akbar ya menyatakan tidak ada Tuhan, atau mempersamakan Tuhan dengan apa. Tapi kalau engkau takutnya bukan dengan Tuhan, itu syirik khafi. Lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Lebih mau minta kepada manusia daripada minta kepada Tuhan. Itu syirik khafi. Fa inna ismas syirki, karena sesungguhnya penanaman syirik tadi yaqa'a alal qalil wal kasir minhu, terjadi atas sedikit yang ada atau banyak pada diri kita. Jadi kita harus mengurangi, meniadakan terhadap kepercayaan kita, bergantungnya ta'aluk kita itu kepada urusan dunia atau manusia. Ta'aluk itu, bergantungnya kita itu adalah hanya kepada Allah. Wa idza qulta mahya wa mamati lillah, saat kita mengatakan hidupku, matiku hanya Engkau kepada Allah, fa'lam hadza halun abdin makbudin li nafsi maujudin,
maka ketahuilah bahwa ini adalah kondisi seorang hamba saya yang tidak memiliki apa-apa dirinya. Saat itulah fana. Seseorang tidak ada, dirinya tidak ada, kepentingannya tidak ada. La ilaha illallah artinya adalah la ilaha illa ma'buda illallah. La ilaha illa mahbuba illallah. La ilaha illa maksuda illallah. Lillahnya itu di situ. Nggak ada yang aku sembah, tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku tuju kecuali Allah. Itu makna dari wa mahya wa mamati lillah. Di situ. Ya. Karena apa? Li sayyidihi. Karena Allah itu adalah ya pepundennya wong Jawa ya, pepundennya kita itu Allah. Tempat bergantung as-somad kita itu Allah. Tidak menggantungkan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, satu di antaranya sebelum sholat kita kan ta'awud ya. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa'lam, maka ketahuilah annahu aduwwun mutarasidun li sarfil qalbika. Ketahuilah setan adalah musuhmu dan selalu mengintai untuk memalingkan hatimu. Dari mana? Anillah, dari Allah. Karena itu mengapa orang sholat itu ada yang yuwaswisu, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkali-kali itu berarti setan goda. Untuk apa? Anda jangan ke situ, kepada saya aja, kepada dunia saja, kepada kekayaan saja, kepada makanan. Ya, habis ini makan apa ya habis sholat? Nah, itu. Anillah ta'ala hasadan, maka dengan demikian engkau akan dengki. Artinya setan akan dengki laka kepadamu ala munajatika, atas munajatmu di dalam sholatmu itu ma'allahi, bersama Allah, wa sujudika lahu, dan ketika engkau sujud kepada Allah setan hadir. Jadi dengan demikian kita mengapa disunatkan untuk ta'awud sebelum sholat. Wa'lam anna mimma qayyidihi ayyushghilaka fi sholatika bidzikril akhirah. Ketahuilah bahwa setan adalah menyibukkan dirimu dalam sholatmu untuk mengingat akhirat. Wa tadbiri fi'lil khairat, dan mengatur melakukan berbagai perbuatan kebaikan. Li makna liyam na'aka min fahmi wa taqra'u, agar setan dapat menghalaimu dari memahami apa yang kamu baca. Jadi mocone apa, pengertiannya apa itu enggak ketemu. Iya ya Bapak ya. Salate apa, mikire apa, yang dibaca apa tapi enggak ngerti, enggak ngerti substansinya apa. Itu setan. Ya. Fa inna kharatul lisan ghairu maksud, karena sesungguhnya gerakan lisan bukanlah yang dituju. Jadi enggak usah sibuk dengan urusan lagu di dalam sholat. Lagu itu ketika qori. Jangan sibuk menjadi imam bagaimana sholat bacaannya yang mendayu-dayu, tidak. Tapi ngerti maksudnya. Terinternalisasi nilai itu kepada hati kita. Itu yang penting sholat. Angen-ngangen. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya kan? Subhana rabbil a'la, subhana azim. Harus tahu artinya itu. Tapi tidak usah sibuk. Subhan ya Allah, tidak usah. Dalam hati, oh ini engkau maha tinggi, engkau maha agung, dan sebagainya itu. Diresapi. Ya. Bal maksudu ma'aniha, tetapi yang dituju maknanya, hakikatnya, apa yang kita baca. Wa idh qulta bismillahirrahmanirrahim,
jika engkau setelah ta'awud bismillahirrahmanirrahim fanfi bihas tabaruka li ibtida'il qiraati bi kalamillah, maka niatlah basmalah itu sebagai tabaruk, mencari keberkahan karena memulai bacaan dengan firman Allah. Wafham, dan fahamilah anna ma'naha annal umura kulluha billah, maka sesungguhnya segala sesuatu itu sangat bergantung kepada Allah. Di situ mana kita sholat. Sudah bismillahirrahmanirrahim, itu artinya apa? Billah, lillah, minallah, ma'allah, ilallah, apalagi fillah, dari ke, untuk, bersama, bersama dan di dalam Allah. Itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Wafham, ya, maka dengan demikian pahamilah segala sesuatu itu sangat tergantung pada Allah. Wa annal muradi bil ismi hunal musamma, yang dimaksud dengan nama ini adalah isim, nama. Hunal musamma, yaitu pemilik dari semua nama. Siapa? Allah. Karena itu Allah adalah disebut dengan zikir ismu dzat. Isim, nama, zat Allah. Ya Allah. Seluruh zikir selalu nama ada Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina. Semua ada ismu dzatnya. Karena itu mengapa orang Naqsyabandi zikirnya bil qafi, di dalam sir hatinya selalu menyebut nama Allah sesuai dengan denyut nadi jantungnya itu. Ya, itulah nama pengertian dari bismillah. Wa makna alhamdu anna syukrillah idzan ni'ami minallah. Alhamdu berarti artinya kita memuji, bersyukur bahwa semua kenikmatan idzan ni'ami minallah. Bukan minal umara, bukan dari pemerintah, bukan dari orang lain, tidak, dari Allah. Fa idza qultu ar-rahmanur rahim, jika engkau sedang membaca ar-rahman ar-rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Ar-rahman itu Allah yang memberikan kasih sayang kepada semua orang di dunia, yang jahat juga dikasih sayangi, yang miskin, yang kaya, agamanya apa saja, selama itu makhluknya Allah, itu dikasih sayangi. Tapi Ar-Rahim itu nanti di yaumil akhir. Siapa yang disenangi? Yaitu orang yang beriman. Fakhdir fi qalbika jami'i anwa'il lutfihi, maka engkau harus hadirkan hatimu semua di dalam hal Allah lutfihi, yang memiliki kelembutan. Karena zikirnya ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razzaq. Itu aja 6. Minimal 100 kali sehari. Itu insya Allah semuanya akan bisa diselesaikan Allah. Hatinya menjadi lembut, hidupnya dia bisa berdiri, dia dibukakan ya Fatah, dia diberikan Ar-Razzaq min haitsu la yahtasib. Monggo diamalkan itu, ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu, ya Razzaq. Karena itu lutfihi, hatinya yang lembut. Litas dza'alaka rahmatahu, supaya kita tercurah rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tsumastashir min qalbik, maka gerakkanlah perasaan hatimu at-ta'dzima lillahi wal khauf. Kamu harus mentakzimkan, mengagungkan Allah, wal khauf, dan engkau selalu khauf, takut kepada Allah, lihauli yaumil hisab, terhadap apa yang akan terjadi di yaumil hisab. Bapak sekalian, kan itu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, pengertiannya itu. Nah itu kan
sebelum memulai Fatihah kan. Oke. Bikoli, ketika engkau mengatakan ucapanmu maliki yaumiddin, yang menguasai alam raya di hari pembalasan, tsumma jadil ikhlas biqaulika, kemudian berbaulah keikhlasanmu bersama Allah tadi, maliki yaumiddin kan, bismillahirrahmanirrahim tadi, dengan apa? Iyyaka na'budu, maka engkau menyembahlah hanya kepadamu, kepada engkau ya Allah. Kamu ikhlaskan ketika iyyaka na'budu, ya. Wajadil ajza bil ihtiyaja wat tabariya minal kholi. Ketika itu perbaharuliah ketidakberdayaanmu, kebutuhanmu, pembebasanmu dari daya dan kekuatan yang dari segala kekuatan. Karena tidak ada yang sesuatu yang bisa memberikan kita kepada Allah. Ketika iyyaka na'budu, ya, itu artinya itu enggak ada saya bukan siapa-siapa, hanya engkau ya Allah, ya. Dan diteruskan wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah tempat kami minta pertolongan. Karena itu mengapa guru saya salah satunya mengajarkan ketika engkau punya hajat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibaca 3 kali tanpa nafas. Tujukan apa yang engkau inginkan. Iyyaka loh, jangan iya karena salah baca ya Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Biasanya banyak iya karena salah. Yang benar iyyaka, kepada engkau, na'budu, saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, gitu bacanya. Iya karena na'budu, itu kanaknya itu jadi satu, salah. Iyyaka yang jadi satu. Ibu-ibu jangan salah ya, apalagi jadi imam nanti salah. Nah, gitu. Ya, setelah itu ya, maka dengan demikian itu kita serahkan kepada Allah. Tsummatlub ahamma hajatika, kemudian segala itu mohonlah kebutuhanmu. Ya, apa kebutuhan Bapak Ibu sekalian? Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tanpa nafas 3 kali. Itu diniatkan apa saja. Wa qul ihdinas siratal mustaqim. Ketika engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, tsummal iltamis ijabah wa qul amin, kemudian mohonlah pengabulan, kemudian engkau membaca amin ya rabbal alamin, ya. Fa idza talau Fatihah kadzalik, apabila kamu melantunkan surat Fatihah dengan menghayati seperti itu, fatusbihu antakuna minalladzi qala Allah ta'ala fihim fima akhbara anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau termasuk orang yang Allah telah berfirman. Jadi Fatihahnya itu yang benar, mulai ta'awud di dalam hati, kemudian bismillahirrahmanirrahim bisa zahar, ya. Itu dengan pengertian tadi kan, mulai dari bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya tadi, itulah intinya di situ. Maka dengan demikian Rasulullah bersabda, ya, firman itu oleh Nabi Muhammad SAW, qasamtu sholat, aku membagi sholat dalam bacaan-bacaan tadi yang tertib, yang bagus. Baini wa bainal abdil nisfaina, di antara diriku dan di antara hambaku 2 paruhan. Ainisfaha li warid wa nisfaha li abdi, separuhnya untukku, separuhnya untuk umatku, dan itu menyatu ketika sholat. Ini sholat boleh, baik, tapi enggak ada makna. Ini namanya hakikat sholat secara hakikat. Kalau syariat sah tetap sah, tapi tidak mempunyai makna yang dalam. Ya,
Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang engkau minta. Ini dari hadis loh Rasulullah di dalam hadis qudsinya di situ. Kalau orang sholat itu tidak ada batas antara diriku dengan hambaku. Wali abdi masalah, kepada hambaku apa yang engkau minta. Ayo, kata Allah. Fa'idha, saya lanjutkan sedikit. Wa qala al-mu'alif, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika engkau sudah sedang membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pada Allah, bagi Allah, qala Allah, maka Allah berfirman mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Bapak Ibu sekalian, ketika kita dipuji oleh pasangan kita, oh aduh bagus bajunya, ganteng, cincinnya bagus. Ibu-ibu bapak seneng gak? Oh, apalagi kalau kesengsem terhadap seseorang, apa yang ada pada dirinya selalu dipuji. Betul? Nah, ini lagi sholat. Maka Allah mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa'idha qala abdu ar-rahmanur rahim, ketika hambanya itu mengatakan ar-rahmanur rahim, maka Allah mengatakan apa? Asna ala abdi, hambaku telah menyanjung diriku. Fa'idha qala abdu maliki yaumiddin, ketika hamba kita sedang sholat membaca yaumiddin, maliki yaumiddin, yang merajai dari segala hari pembalasan, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba kita salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka qala Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sya'ala. Ini antara aku dan hambaku tidak ada lagi batas, dan untuk hambaku apa yang engkau minta. Orang kalau sudah senang apapun kan dikasih. Betul? Apalagi orang kalau sudah jatuh cinta mau nikah, sudah mau ngelamar, itu semuanya yang ada pada calon istrinya itu semua baik. Tapi hati-hati ya, setelah nikah nanti kelihatan ada yang jelek-jelek. Ya. Nah, artinya menyanjung itu sesuatu yang biasa. Orang disanjung juga senang, itu sesuatu yang biasa. Allah saja kita sanjung senang, apalagi manusia. Karena itu sanjunglah Allah dengan sepenuh hati. Ya, Bapak itu kalian ya. Ya, kemudian beliau mengatakan tadi kan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sya'ala. Aku dan engkau tidak ada batasnya. Kemudian apa yang engkau minta? Kata Allah. Fa idza qala abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, maka Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi masa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang kau minta aku kasih. Karena itu kita amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu saja Bapak sekalian ya. Kita sudah membahas sampai dengan Fatihah. Ketika lagi sholat, kita renungkan maknanya, kita internalisasi nilainya, dan itulah hakikat sholat. Bukan hanya syariat, jengkang-jengking, dingklak-dingkluk, sujud, rukuk, bukan. Itu memang syariatnya begitu, tapi substansinya harus kita paham. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.